Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dia Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ar-Rahman memberikan kita nikmat pakaian yang suci. Allah Ar-Rahman memberikan kita kendaraan yang layak untuk dikendarai. Allah Ar-Rahim memberikan kita hidayah sehingga kita bisa bergerak untuk melangkahkan kaki menuju masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ar-Rahim memberikan kita hidayah, taufik, sehingga kita bisa melafadzkan lafaz-lafaz zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu semoga hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Di kesempatan kali ini izinkan khatib untuk menyampaikan sebuah wasiat. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik takwa, dengan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan itu insya Allah dalam kehidupan ini kita akan mendapatkan keselamatan, dan di akhirat kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Posisi Al-Quran bagi kita itu sangat penting. Bahkan sejak kecil kita sudah diajarkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana cara membacanya, bagaimana cara menjaganya. Kita juga diajarkan ketika kecil itu bagaimana menghormati Al-Quran. Ketika Al-Quran itu jatuh, kita diajarkan untuk mencium. Bagian dari adab kepada Al-Quran. Kita membawanya gimana? Itu adab kepada Al-Quran. Dan di antara adab kepada Al-Quran adalah meletakkan Al-Quran itu di tempat yang mulia, tempat yang tinggi, tempat yang bersih. Tidak diletakkan di sembarang tempat. Ada satu hal yang perlu kita fikirkan ketika berbicara tentang Al-Quran, yaitu tentang interaksi kita dengan Al-Quran, tentang mentadaburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Ayat ini memang berbicara mengenai tentang orang-orang munafik. Tapi ini
Karena Al-Quran adalah kitab kita, dan Allah secara ayat itu menjelaskan, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Kita sebagai orang muslim juga hendaknya lebih mentadabburi Al-Quran daripada orang-orang munafik. Lantas seperti apa sih mentadabburi Al-Quran itu? Tadabbur ini berasal dari akar kata yang sama seperti kayak, mohon maaf kalau di bahasa Indonesia itu dubur, diserap ke bahasa Indonesia menjadi dubur. Kalau dalam bahasa Arab memang ada kata dubur, itu ada. Apa itu dubur? Dubur dalam bahasa Arab itu sesuatu yang ada di belakang. Jadi sebenarnya punggung itu juga bagian dari dubur. Istilahnya dubur, punggung, karena di belakang. Tapi karena diserap ke bahasa Indonesia, jadi kalau dalam bahasa Indonesia dubur itu adalah hal yang yaitu lebih spesifik lagi. Tapi sebenarnya dubur itu sesuatu yang di belakang, dan nggak hanya di manusia aja. Di sesuatu yang lain juga ada. Di belakangnya itu apa? Yaitu sesuatu yang ada di belakangnya itu dubur. Kemudian dabar, lebih itu lagi, lebih dalam lagi. Nanti berubah menjadi tadabbur. Tadabbur itu memikirkan sesuatu sehingga sampai ke belakang, agar kita bisa melihat belakangnya sesuatu. Kita tidak bisa hanya dari depannya saja, kita harus bergerak ke belakangnya. Kita harus berusaha berpikir di belakangnya ada apa. Termasuk Al-Quran. Di dalam sebuah ayat ada kandungan apa di dalamnya. Membaca ayat saja itu posisinya sudah sangat mulia. Bahkan Nabi Muhammad SAW berkata, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang ketika di dunia itu sering berinteraksi dengan Al-Quran, dengan orang yang membacanya, orang yang memikirkan apa yang dikandungnya. Dari sini kita sudah di posisi mana? Tadabbur itu posisinya lebih dalam lagi daripada membaca. Karena membaca hanya sekedar membaca, tapi tadabbur itu membaca plus memikirkan apa yang ada di dalamnya. Maka nggak kaget ketika kita membaca sebuah kisah, ada banyak para ulama atau orang-orang solih itu ketika membaca Al-Quran dia menangis ketika sampai di ayat-ayat yang menjelaskan tentang neraka, ayat-ayat yang menjelaskan tentang azab, menangis. Dan ada pula orang-orang yang tersenyum sumringah ketika sampai di ayat-ayat yang membahas tentang kenikmatan, kesenangan, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak pula para ulama itu yang terinspirasi akhirnya memunculkan sebuah ide, sebuah karya berangkat dari tadabbur Al-Quran. Sebagaimana Ibnu Firnas ketika menemukan sayap itu berasal dari surah Al-Mulk. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Berpikir, ada apa dengan ayat ini? Kok Allah menyuruh untuk melihat, memperhatikan, memikirkan burung yang terbang, ada apa? Ternyata setelah memikirkan, oh ternyata di ayat ini ada sebuah teori begini. Muncullah kemudian sebuah karya besar yang dikembangkan oleh orang-orang setelahnya sehingga sekarang bisa membuat sayap pesawat.
Itu berangkat dari tadabbur. Dan juga banyak hal-hal lain, penemuan-penemuan lain yang berangkat dari tadabbur. Bahkan kisah di Indonesia juga ada. Ketika mempelajari sebuah ayat, satu surah dipelajari, gitu. Hanya mempelajari saja, tapi tidak menghasilkan amal, tidak menghasilkan eksekusi, maka sama gurunya kita nggak pindah ke ayat setelahnya sebelum kita mengamalkan ayat yang kita pelajari hari ini. Kalau ayatnya berbicara tentang berinfak, maka kita harus berinfak. Karena memikirkan di dalam infak itu nanti ketika ayat berbicara tentang infak, maka apa manfaat dari infak bagi orang yang menerima infak ataupun orang yang memberi infak? Difikirkan baik-baik. Dan begitu banyak ayat di Al-Quran yang membahas tentang segi-segi kehidupan kita. Karena Al-Quran ini adalah hudal lil muttaqin, petunjuk, panduan kita hidup di dunia ini ya Al-Quran. Bahkan bermasyarakat juga ada tentang bagaimana menghadapi sebuah hoax, berita palsu, itu ada. Dan jenengan semua bisa membaca sendiri tentang aspek apa aja yang dibicarakan dalam Al-Quran. Jemaah salat Jum'ah rahimani Allahu wa iyyakum. Di dalam ayat tadi, dalam surah Muhammad, Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ada dua kata menarik di sini. Yang pertama tadabbur. Tadabbur itu memikirkan, memahami, merenungkan sebuah ayat Al-Qur'an. Ketika tadabbur itu digandengkan dengan Al-Qur'an. Tapi ada satu kata di belakangnya, di bagian akhir dari ayat itu, qulub, qalbun, hati. Apa kaitannya hati dengan memikir, berpikir? Padahal mungkin banyak orang yang mengira bahwa berpikir itu dengan otak, berpikir itu dengan akal. Kok di sini dengan kolbun? Ya memang kolbun itu adalah rajanya organ tubuh. Rajanya tubuh itu hati. Bahkan di sebuah hadis dikatakan kalau hati itu sudah sakit, maka sakit pula seluruh badannya. Dan jika hati itu sehat, maka sehat pula seluruh badannya. Ini Allah mensifati kolbun itu dengan berpikir. Bahkan di ayat lain di surat Al-A'raf itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum qulubun la yafqahun. Yafqahun al-faqih dari kata fiqh, pemahaman. Kolbun yang enggak digunakan untuk memahami. Di ayat di kelanjutan ayatnya, lahum qulubun la yafqahun biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha. Nah, ini mungkin kita membacanya wajar, dan mereka memiliki mata yang tidak digunakan untuk melihat. Mata kan memang digunakan untuk melihat. Walahum adzanun la yasma'una biha, dan memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Telinga memang digunakan untuk mendengar, tapi kolbun, hati, digunakan untuk memahami. Maka sebelum kita mentadabburi, mari kita siapkan hati pula. Kita pikirkan hati kita, bagaimana keadaan hati kita. Apakah hati kita sedang sehat atau hati kita sedang sakit? Alhamdulillah kalau hati kita sedang sehat. Di antaranya adalah hadirnya kita di masjid ini. Karena hati yang sakit sulit untuk diajak dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang mudah untuk mentadabburi Al-Qur'an, sehingga kita bisa terhindar dari sifat-sifat orang munafik. Aqulu qouli hada fa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiru fa innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li azwajina wa li dzurriyyatina wa li abaina wa li ummahatina wa li ikhwanina al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.